Apakah aman kumantong dioper adopsi ke orang lain? Dan kenapa sih masih banyak orang tua asuh yang teganya oper anak asuhnya kepada orang lain, dan alasannya kenapa? Dan bagaimana caranya oper adopsi kumantong itu dengan benar? Nah, hari ini saya ingin menjelaskan itu semua kepada kalian semua para pencinta dunia horor dua alam lain. Bersama saya Ireng Sewu ingin memberitahukan itu semua. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, share, dan komen. Ikuti terus channel ini dari awal hingga akhir agar kalian semua paham apa yang saya sampaikan. Kembali lagi bersama saya dengan Ireng Sewu. Hari ini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua para pecinta amulet Thailand yang biasa disebut dengan kumantong. Apa sih itu kumantong? Kumantong bisa diartikan dengan adalah anak mas, ya. Kalau di lokal itu biasa disebut dengan anak arwah, atau biasa disebut pada zaman dulu itu disebut adalah anak ambar. Zaman sekarang banyak sekali orang mengadopsi kumantong dengan suatu hal yang mereka tujukan, ya, kemungkinan untuk kerejekian, untuk proteksi, atau mungkin untuk menjaga usaha mereka yang tidak disengi oleh orang lain. Tapi dengan sering waktu berjalan mereka mengadopsi, tidak sedikit juga banyak orang tua asuh yang melepaskan anak asuhnya kepada orang lain dengan satu alasan, mungkin keluarganya atau lingkungan yang tidak bisa menerima anak arwah yang mereka adopsi, atau mungkin dengan suatu ekonomi yang dengan alasan mereka sibuk, atau mungkin mereka tidak sanggup untuk mengadopsinya. Ada juga mungkin ada yang bilang mereka sebagai orang tua asuh kurang peka atas kehadiran dengan anak arwah di sisi mereka. Nah, banyak yang mengatakan apakah aman anak arwah itu dioper adopt kepada orang lain. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan agar kalian semua paham. Sebenarnya oper adopt itu bisa kita lakukan, tapi dengan satu alasan yang benar-benar tidak membuat si anak ini sakit hati atau kecewa. Kenapa orang tua asuhnya melepaskan anaknya? Sebelum saya menjelaskan itu semua kepada kalian, hari ini saya ingin membuka satu kiriman paket dari klien saya. Dulu pernah mengambil kumantong Aikai pada tahun kurang lebih sekitar tahun 2020. Selang beberapa tahun ia ingin oper adopt dengan satu alasan yang simpel, ya, karena dia kurang peka atas kehadiran si anak ini. Hari ini saya ingin membuka paket pada kalian semua langsung, ya. Nanti baru saya lanjutkan untuk menjelaskan kenapa dan bagaimana caranya oper adopt ke orang tua asuh yang lain dengan aman. Nah, ini paketnya sudah terbuka. Di dalam kotak ini ada kumantong Aikai, ya. Pada masa itu Aikai dihormati oleh masyarakat desa.
Karena Aikai ini dulu adalah anak biksu yang pernah berdiam di satu vihara. Dia meninggal karena sakit, ya. Nah, arwahnya itu masih berdiam di vihara itu, dan dia juga tidak tinggal diam karena pada masa itu di desa itu ada suatu masalah atau problem yang mungkin ada mara bahaya apapun. Nah, si Aikai ini melindungi kampung desa itu, dia diproteksi. Nah, masyarakat desa itu percaya bahwa biksu anak ini telah melindungi seluruh penduduk desa sana. Makanya penduduk desa tanah tahu bahwa Aikai ini itu masih ada di sekeliling mereka. Makanya mereka membuat sebuah patung untuk menghormati beliau, untuk mengenang dan juga menghormati beliau dan bantu mendoakan beliau agar arwahnya ini bisa lebih tenang di alam sana, dan juga bisa banyak membantu umat manusia yang di bumi, ya, agar membawakan karma yang baik. Nah, itu sejarah kurang lebih seperti itu Aikai. Kalau ada yang bisa menjelaskan lebih detail lagi Aikai itu seperti apa, boleh komen di bawah ini, ya. Nah, saya di sini ada satu Aikai, tapi di sini wujudnya amuletnya wujudnya adalah wanita, ya, yang punya klien saya ini adalah Aikai yang berjenis kelamin pria. Nah, ini saya ingin memberitahukan kalian semua seperti apa Aikai yang satunya dan yang punya klien saya. Punya klien saya ini adalah barang lama yang di blessing oleh Lersi Sompit, dan minyaknya pun sangat kental, komplit dengan beberapa ramuan relik 7 tanah kuburan, relik tulang dan abu kremasi, dan yang lainnya bunga doktong, minyak namampai, oil booster, dan oil yang lainnya itu bercampur jadi satu. Kalian bisa lihat tuh isi bawahnya, ada abu kremasi, ada campuran sebuk-sebuk tulangnya, dan rempah-rempah yang lainnya di satu. Nah, ini Aikai seperti ini. Nah, di atas akrilik itu ada tinta merah, itu ada yan dari Lersi Sompit, ya, langsung oleh tangan beliau pada saat beliau masih hidup. Nah, ini adalah Aikai wanitanya. Saya akan beritahu kepada kalian semua Aikainya seperti apa. Ini adalah amulet Aikai yang wanitanya, ya. Nah, mungkin ini amuletnya agak kecil dibandingnya satu lagi. Yang satu lagi amuletnya agak besar, ya. Sama oilnya, cuman oilnya yang lama itu, yang amulet yang lama ini, yang dari klien saya, dia lebih kental, lebih keruh. Nah, kalau saya ini ramuannya beda lagi, tapi dalam juga banyak rempah-rempah yang langka yang dijadikan satu. Nah, ini seperti ini nih. Aikai ini umurnya kurang lebih sekitar, kalau nggak salah sekitar 10 tahun ke atas. Dia nggak lebih kecil, dia udah agak besar anaknya, ya. Dia juga bisa berpikir yang baik dan buruk. Makanya Aikai ini juga proteksi sangat bagus. Dia mampu bisa memproteksi orang tua asuhnya yang mengadopsinya. Jika ada yang nggak senang, iri hati, yang mau guna-guna atau mau nyantet atau gimana, nah, tanpa sepengetahuan orang tua asuhnya, dia akan melindunginya dan memproteksinya dan menetralisir energi negatif yang serangan dari luar. Nah, ini bagus untuk perjalanan jauh. Pakai Aikai ini sangat bagus. Orang tuanya yang mengadopsi kumantong Aikai ini
menghubungi saya untuk mengembalikan anak arwahnya. Dia ingin oper adopt kepada orang lain. Apakah bisa? Saya bilang bisa. Ya, alasannya kenapa kamu mau oper adopt? Alasannya beliau mengatakan, selama ini aku memelihara kumantong, tidak merasakan kehadiran anak ini seperti biasa saja. Sebenarnya banyak hal yang nggak semua kumantong mau menunjukkan keberadaannya kepada orang tua asuhnya, ya. Akan tetapi bukannya berarti anak ini diam saja gitu. Banyak orang tua asuh yang kurang peka. Mungkin ada beberapa hal yang dia tidak sadari bahwa anak ini selama ini menjaga dia dan juga bersama orang tua asuhnya kemanapun orang tua asuhnya pergi. Anak ini sifatnya lebih setia, lebih tulus kepada orang tua asuhnya. Walaupun ada bahaya, rintangan yang dia hadapi, dia akan bela mati-matian untuk menetralisir energi negatif serangan dari orang lain atau mungkin keselamatan fisik yang orang tua asuhnya alami. Nah, itulah sifatnya Aikai. Mengoper anak arwah kita atau kumantong kepada orang tua asuh yang baru itu sebenarnya bisa. Akan tetapi lebih baik kalau bisa kita jangan mengoper anak arwah yang kita asuh ini. Kenapa? Karena anak asuh ini yang kita adopsi selayaknya seorang anak, ya. Ikatan batinnya mungkin sudah terikat dengan kita, ya. Sudah menyayangi kita dengan tulus, sudah menjaga kita dengan tulus, suka duka maupun senangnya bersama-sama, ya. Itu sebenarnya anak arwah ini sebenarnya ingin selamanya bersama kita sampai suatu tujuan, suatu saat anak ini sudah punya karma baik yang cukup agar suatu saat dia bisa reinkarnasi. Tapi tidak semudah itu anak ini untuk reinkarnasi ke jalan yang terang, tidak semudah itu. Banyak hal yang harus dia lakukan untuk membantu umat manusia di bumi, ya, untuk membantu orang tua asuhnya dalam hal apapun. Banyak yang menanyakan, bagaimana sih caranya kita mengoper adopt, berbicara yang benar kepada anak kita agar anak yang kita adopsi ini tidak sakit hati atau sedih kenapa kita kasih dia kepada orang tua asuh yang baru. Nah, caranya seperti ini nih. Pertama-tama bagi yang beragama Buddha, ya kan, itu siapkan dupa, ya. Tapi bagi yang non Buddhis, ya tidak perlu dupa juga tidak apa-apa. Tidak diutamakan dupa itu untuk dibakar. Jadi yang pertama kita siapkan adalah susu atau snack, ya kan, yang bisa disenangi anak-anak. Lalu kita baca katanya, ya kan, Hinaca kumalua manik mama sapa lapa maha lapa pawan tume. Dibaca 3 kali, lalu kita mengatakan kepadanya, ya, hari ini untuk yang terakhir kali kamu sebut nama anaknya, ya, untuk tinggal di sini. Besok kamu akan ketemu orang tua asuh yang baru yang mengadopsi kamu, ya kan. Kenapa kami orang tuamu yang sekarang mengoper adopt ke orang lain bukan berarti kita nggak sayang,
atau berarti bukan kita buang apa gimana gitu kan. Bagi yang alasan pertama, bagi yang di rumahnya lingkungannya kurang mendukung, bisa mengatakan seperti ini, bahwa di ruangan ini atau di keluarga ini banyak hal yang tidak bisa menerima kamu, takut khawatirnya kamu kenapa-kenapa, ya kan. Mereka tidak sepenuhnya menerima kamu di sini, di keluarga ini. Jadi aku selaku orang tua yang kasihan terhadap kamu dan menyayangi kamu, berharap bisa ketemu keluarga yang baru agar mereka keluarganya penuh kasih sayang dan penuh rasa cinta kasih, yang mengasihi kamu, yang bisa mengasuh kamu dengan tulus dan bisa menerima kamu apa adanya di dalam sebuah keluarga yang utuh gitu. Jadi bukannya berarti kita membuang kamu atau menelantarkan kamu seperti yang lainnya ya. Jadi kami berharap walaupun kamu ketemu orang tua yang baru, kamu berdoa untuk orang tua yang baru agar kedepannya bisa makin baik, ya kan, membawakan karma yang baik. Dan juga orang tua yang sebelumnya juga yang pernah ngadopsi kamu juga kamu doakan, ya kan, agar kehidupannya bisa makin lebih baik lagi dan bisa berjalan dengan kehidupan yang sehat dan lancar. Jadi itu bisa membawakan karma yang baik untuk si anak ini jika dia dengan tulus ikhlas melepaskan orang tua yang lamanya untuk pindah ke orang tua asuh yang baru. Nah, ini cara yang pertama ya. Jadi bagi yang cara yang kedua ini, yang untuk klien saya ini beda lagi ya kan. Saya cuma mengatakan dia merasakan tidak ada rasa kehadiran kamu yang mungkin kurang peka bagaimana, dia merasa tidak cocok ya kan. Dia berharap daripada dia tidak merasakan kehadiran kamu, makanya dia akan oper adop ke orang lain yang bisa lebih peka dan bisa menerima kamu apa adanya gitu. Kalau ini yang untuk kasus yang ini gitu. Jadi tiap orang kasus itu ngomong oper adop itu beda-beda. Ada hal juga beberapa orang yang sudah mengadopsi sekian lama, tiba-tiba ia menikah, tiba-tiba pasangan hidupnya tidak menerima bahwa ada hal seperti ini ya kan. Ada anak asuh, anak kembar ya kan, yang seperti yang orang Thailand adopsi yang mereka piara di tiap toko-toko, tiap rumah-rumah. Nah, di Thailand itu udah hal seperti ini udah biasa gitu. Jadi kalau beda hal dengan daerah lokal sini, jadi nggak semua orang bisa terima hal-hal seperti ini gitu. Jadi ya kita utamakan ya, kalau bagi yang ingin mengadopsi kumantong ya, terlebih dahulu bicarakan kepada pasangan kita atau keluarga kita, apakah boleh aku mengadopsi kumantong untuk tinggal di rumah kita, bersama kita ya kan, tinggal bersama kita. Jadi kita menjalani kehidupan kita dengan baik bersama-sama, suka maupun duka gitu. Ya itu hal utama yang harus kita berikan. Orang bilang menanyakan kepada keluarganya, ada orang tua apa mungkin pasangan hidup, itu terlebih dahulu harus seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kita udah adopsi, suatu saat anak ini malah ditolak gitu karena lingkungan tidak mendukung. Banyak hal seperti itu. Ada yang kalah juga, ada beberapa kasus dia mengadopsi, tiba-tiba anaknya aktif gitu kan. Dia tidak mengerti cara ininya, ya kita harus bawel mendidik dia, jangan nakal, jangan sering geser bangku, geser meja, geser gelas, mungkin acak-acakin barang. Ada beberapa kumantong yang bisa seperti itu saking aktifnya. Jadi ada beberapa klien saya juga ada yang seperti itu.
kantornya tadinya rapi, tiba-tiba kuacak-acak, pas pagi-paginya buku-buku berantakan, apa semua berantakan ya kan. Ternyata anak ini kesepian. Dia tidak ingin dia tidak ada teman main apa gimana, makanya dia main-main sendiri di dalam, makanya dia acak-acak. Tapi si orang tua asuh ini merasa ketakutan gitu, dia tidak terbiasa hal seperti itu. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, bagus sih sebenarnya acak-acak asal dia tidak mengganggu siapapun, ya main sendiri ya kan. Tapi kan kita harus mendidik gitu, kita harus mendidik. Tidak semua mainan yang di ruangan ini yang kamu main gitu. Jadi mainan-mainan yang tertentu yang bisa dimainkan oleh dia. Tapi sangat beruntung juga orang yang mengadopsi kumantong yang aktif seperti itu. Jarang-jarang sih seperti itu. Jadi ya inilah caranya mengoperadap kumantong itu dengan benar pada orang lain. Nah, setelah itu ya kita kembali lagi kepada diri kita. Jadi kalau kita mau mengadopsi kumantong itu, kita persiapkan dulu tempatnya, ya kita persiapkan dulu lingkungan kita, apakah lingkungan kita mau menerima apa tidak. Makanya terkadang-kadang ada orang mengadopsi kumantong itu hanya ikut-ikutan, tren-trenan gitu kan. Ntar kalau udah nggak musim, tiba-tiba dijual sana, dijual sini. Nah itu yang tidak baik untuk si anak ini, kasihan gitu. Dia punya rasa kecewaan lah, kepahitan gitu. Padahal dia mengharapkan kasih sayang orang tua asuhnya. Padahal anak kumantong ini dia lebih memberikan orang sesuatu yang mengasihi dia, menyayangi dia dengan tulus. Itu aja yang dia inginkan gitu. Andai kata kalau kita lupa kasih makan, kasih apa, kita sibuk juga, dia tidak terlalu perlukan itu. Dia hanya bisa mendoakan kita supaya kehidupan kita bisa makin lebih baik, karena dia ada sumpah janji terhadap orang yang memblessing dia, biksu yang memblessing dia, agar dia akan menjadi guru spirit yang baik dan membantu manusia yang di bumi agar kehidupan ini bisa makin lebih baik lagi. Nah, hari ini saya sudah sampaikan semuanya apa yang saya bicarakan tadi. Dan terima kasih untuk kalian semua para pencinta dunia horor dua alam lain. Saya Ireng Sewu pamit untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share and komen di bawah ini. Kedepannya saya akan memberikan topik-topik menarik lagi kepada kalian semua. Saya Ireng Sewu mohon pamit pada kalian semua. Bye bye.